Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nata. Kali ini kita akan sharing jenis-jenis material kayu yang biasa digunakan oleh LNA. Pilihannya ada apa saja dan cara pengaplikasiannya seperti apa? Mari kita simak dalam ulasannya. Perlu teman-teman tahu bahwa pilihan jenis material kayu saat ini di pasaran cukup beragam sekali. Dari mulai kayu asli seperti sengon, mahoni, kayu jati, sampai dengan pilihan kayu sintetis yang berbahan dasar wood plastic composite, yang berbahan dasar PVC, atau yang berbahan dasar fiber cement. Itu sudah bisa banyak ditemui sama teman-teman di pasaran dan banyak kita gunakan di proyek-proyek LNA. Pemilihan material kayu sangat ditentukan oleh fungsi yang akan kita gunakan. Contoh, pemakaian pada ruang dengan intensitas kegiatan yang tinggi akan berbeda dengan penggunaan pada ruang yang memiliki intensitas kegiatan yang rendah. Atau penggunaan pada outdoor akan berbeda dengan penggunaan pada indoor. Penggunaan pada material yang rata dengan permukaan yang tidak rata itu juga akan sangat mempengaruhi. Oke, kita akan bahas pilihan jenis-jenis material kayu tadi dari jurnal material yang LNA punya. Kita mencatat beberapa pilihan material berdasarkan pengaplikasian dan fungsinya. Kita akan mulai dari penggunaan material kayu pada permukaan lantai. Yang kita biasanya gunakan material kayu ini pada area salah satunya teras depan, balkon, teras inner court atau teras belakang, atau ruangan-ruangan lain yang sifatnya outdoor atau berdekatan dengan taman. Salah satu material kayu yang biasa kita gunakan pada ruang tersebut karena dia kecenderungannya adalah ruang outdoor atau semi outdoor. Salah satunya kita biasa gunakan granite tile. Pilihannya ada banyak sekali dan brand yang menyediakan juga cukup banyak. Biasanya kita menggunakan granite tile dengan size 15x60 atau 15x90. Pilihan granite tile yang biasa kita gunakan adalah warna-warna yang coklatnya agak kekuningan atau coklat gelap seperti ini. Kita cukup jarang menggunakan warna-warna coklat yang kemerahan seperti mahoni, seperti itu kita jarang. Kita biasa menggunakan material seperti walnut gitu atau oak wood ya biasa kita pakai. Nah, penggunaan granite tile tadi kita bisa pasang dengan pola pemasangan susun bata atau stretcher bond. Tapi yang perlu dipastikan adalah penggunaannya jika digunakan pada area teras, tentu dia harus memiliki permukaan doff atau matte. Dan kalau bisa, pada keterangan materialnya yang disediakan, dia harus tertulis anti-slip juga, supaya nyaman ketika dipakai. Seperti itu. Tapi seharusnya kalau granite tile mereka sudah doff semua ya. Kemudian ada pilihan kedua menggunakan jenis material kayu sintetis seperti fiber cement atau decking. Ini biasa kita temui yang berbahan dasar conwood atau shera wood. Warna-warna yang digunakan, kalau bisa dilihat di sini, kita biasa menggunakan warna-warna cherry seperti itu atau warna walnut brown. Nah, pemasangan decking ini biasanya kita di bawahnya itu ada seperti drain untuk air, jadi dia kita tinggikan dulu levelnya menggunakan rangka. Rangkanya biasanya sudah tersedia juga, atau kalau enggak kita buat dari rangka hollow. Nah, fiber cement ini bahan dasarnya dia seperti konkrit, jadi dia berwarna abu-abu, maka kita harus coating lagi pada tahap finishingnya. Kemudian material ketiga yang bisa kita pakai pada lantai itu adalah wood plastic composite. Ya, wood plastic composite ini dia adalah material kayu sintetik berbahan dasar campuran plastik ya. Dia
prinsip pemasangannya sama seperti fiber cement tadi, dia bisa kita buat menjadi semacam decking menggunakan rangka hollow. Namun perbedaannya dengan material fiber cement, kalau WPC ini atau plastik komposit tadi, dia sudah memiliki warna dari pabrikannya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini bahannya yang masih utuh, ini bagian belakangnya, kemudian ini bagian depan. Dia biasanya sudah memiliki rangka dari pabrikannya juga yang akan dia ada klipnya di sini yang akan dipasang pada kupingannya dia ini. Begitu. Nanti kita akan spill juga beberapa proyek kita yang menggunakan material ini. Oke. Itu untuk penggunaan material kayu pada area teras. Mungkin kita bisa lihat beberapa proyek LNA yang menggunakan material-material tersebut. Salah satunya kita mulai dari penggunaan WPC. Ini kita pakai pada proyek di KI House. Nah, ini adalah WPC. Jadi lantai betonnya atau lantai scriptnya itu berada posisinya 10 cm di bawah decking ini. Jadi di bawah batu split ini dia turun 10 cm sebetulnya, kemudian kita naikkan deckingnya sekitar 10 cm tadi menggunakan rangka hollow, kemudian baru kita pasang deckingnya, sehingga jika air masuk dia akan masuk ke celah-celah ini dan mengalir di bawah decking sebagai drainasenya. Begitu. Nah, tampilannya warna yang biasa Elena pakai adalah warna-warna seperti itu. Oke. Kemudian ada project kita di oke. Mungkin kalau ini kurang begitu terlihat, tapi kalau bisa nanti kita lihat lebih dekat, dia sebetulnya materialnya adalah fiber cement, sehingga dia bisa warnanya masih bisa kita atur melalui coating fiber coating. Kita bisa pilih-pilih warnanya, ada warna cherry, ada warna mahoni, ada warna walnut brown, macam-macam. Nah, ini kita juga bisa pakai di lantai teras inner core seperti itu. Atau penggunaan lain, tapi kalau ini adalah lantai, kalau ini adalah kayu solid asli. Kalau dilihat dari teksturnya antara fiber cement dan WPC, yang lebih mendekati kayu asli seperti ini tadi adalah yang fiber cement ya. Dia warnanya lebih mendekati. Oke, kita lanjut penggunaan material kayu pada ruang lainnya. Nah, kalau tadi penggunaan material kayu untuk area outdoor, kemudian kita masuk ke dalam. Untuk area ruang utama, ruang keluarga, ruang makan, kamar, dan seterusnya, itu kita bisa menggunakan material kayu. Salah satunya adalah vinil dan SPC. Yang pertama adalah SPC 4 mili. SPC ada yang 4 mili, ada yang 5 mili. Kita biasa gunakan. Nah, ini adalah material SPC. Kalau bisa dilihat di layar juga, pilihannya salah satu brand mengeluarkan pilihan seperti ini. Oke, lantai SPC ini dipasang dengan sistem klik. Kemudian kita bisa pasang dia dengan sistem susun bata. Jika kita ingin pasang dengan pola herringbone adalah pola segitiga seperti itu, kita harus membeli SPC dengan model khusus, karena SPC dipasang dengan sistem klik, dia punya kupingan. Nah, ini adalah material aslinya, dia lembar besar seperti ini. Wow, gede banget. Dia punya kupingan seperti ini. Jadi kalau dia dipasang dengan pola segitiga seperti tadi, kupingan ini seharusnya berada di atas, sehingga modelnya memang harus khusus herringbone. Dia nggak bisa model biasa dipasang herringbone. Nah, penggunaan WPC dia
di bawahnya setelah permukaan beton itu harus kita berikan underlayer dulu, baru kita pasang SPC. Tapi beberapa merek atau beberapa brand dia sudah include dengan underlayernya tertempel di SPC-nya. Nah, itu penggunaan SPC. Keunggulannya dari penggunaan SPC adalah dia cukup mudah dipasang atau diaplikasikan pada permukaan lantai yang kurang rata atau masih beton raw gitu ya, masih hanya screed mentah aja, belum diaci, itu sudah bisa dipasang SPC. Yang kedua pilihannya yang cost-nya lebih rendah di bawah SPC adalah vinyl. Vinyl itu ketebalannya ada yang 2 mili dan ada yang 3 mili. Kita biasa menggunakan yang 3 mili paling tipis ya. Lantai vinyl itu pilihannya biasanya di setiap brand itu lebih banyak coraknya. Salah satunya yang salah satunya yang bisa kita tunjukkan adalah ini. Nah, ini beberapa pilihan vinyl dia lebih tipis. Perbedaannya dengan SPC adalah kalau SPC tadi dipasang dengan sistem klik, kalau vinyl itu dipasang dengan dilem. Jadi dia tidak memiliki kupingan seperti tadi. Dia bahannya hanya lembaran seperti itu aja dan dipasangnya dia dilem. Biasanya dipasangnya itu lantai setelah beton ya, setelah screed atau beton, kita harus aci halus dulu lantainya, kemudian baru kita lem di atas permukaan beton tadi. Perbedaannya dengan SPC, mungkin kekurangannya di vinyl adalah jika ketemu permukaan lantai yang tidak rata atau beton raw dan sebagainya, kita harus aci halus dulu permukaan tersebut, baru bisa dilem, dipasangkan vinyl. Kelebihannya adalah dia lebih fleksibel, dia bisa ditekuk, dia bisa dipasang herringbone walaupun dengan jenis yang sama. Itu adalah kelebihan penggunaan material vinyl. Oke, kita lanjut. Itu biasanya yang kita gunakan pada ruang dalam atau kamar. Untuk vinyl dan SPC juga sebetulnya ada beberapa kelas lagi. Salah satunya yang heavy duty ya. Dia yang untuk intensitas kegiatan tinggi, dan yang tidak. Biasanya yang untuk intensitas kegiatan tinggi dia kelasnya dia yang homogeneous ya. Jadi permukaannya itu dia kalau ini dia tekstur itu hanya ada di permukaannya, sedangkan bagian dalamnya itu dia berwarna abu-abu, sehingga kalau dia terkena goresan dia akan muncul warna dasarnya abu-abu. Tapi kalau dia yang homogeneous, dia full body vinylnya itu bertekstur, sehingga kalau terkena goresan dia tetap pada warnanya. Oke, ini adalah vinyl. Kemudian, penggunaan di ruang lain seperti pada kamar mandi salah satunya. Pada kamar mandi itu kita biasa menggunakan granite tile atau fiber cement. Granite tile untuk yang ini ya. Itu sama seperti teras tadi, kita menggunakan yang 15x60 atau 15x90 atau fiber cement. Itu adalah conwood. Kita sayangnya tidak ada contohnya di sini, tapi kurang lebih ini yang kita pakai. Kemudian WPC yang tadi. Ini WPC. Kenapa kita tidak menggunakan SPC atau vinyl di kamar mandi? Yang pertama, kalau vinyl kita tidak berani karena vinyl pengaplikasiannya menggunakan lem. Kita hanya khawatir pada permukaan yang lembab atau terkena air terus-menerus, dia akan rawan untuk terangkat ya. Begitu juga penggunaan SPC, kita khawatir sistem klik tadi jika tidak rapat atau dia memiliki celah atau rongga,
khawatirnya karena di bawahnya tadi ada underlayer, khawatirnya air itu akan menyelinap masuk ke bawah di antara SPC dan beton, sehingga sampai dengan saat ini kita belum menggunakan SPC dan vinyl pada area basah seperti kamar mandi. Seperti itu. Oke, kita lihat pengaplikasian lantai kayu yang biasa Elena pakai. Dari desain-desain Elena, tadi sudah kita lihat penggunaan WPC pada area inner core. Kemudian penggunaan SPC pada area indoor atau ruang keluarga, kamar dan sebagainya. Salah satu penggunaannya seperti ini. Nah, dia kalau dipakai di ruang keluarga atau di kamar, biasanya umumnya kita pakai di kamar. Hampir setiap kamar yang didesain Elena itu menggunakan SPC atau vinyl. Itu akan memberikan kesan hangat pada ruangannya, terutama jika kita memilih warna-warna yang kalau menurut kami warna-warna gelap, sehingga efek mood hangatnya lebih dapat. Nah, atau seperti ini menggunakan SPC. Saya kita lihat ya. Nah, atau pada area teras ya. Pada area teras ini material yang sama dengan area inner core yang tadi. Kita coba lihat. Nah, oke, ini ya. Ini area inner core ini sama dengan teras tadi, itu menggunakan fiber semen. Contohnya mungkin Conwood atau Cerawood ya. Di coating dengan warna walnut brown ya. Nah, kalau koridor ini menggunakan SPC gitu. Nah, untuk kamar mandi, kalau dilihat di sini di bagian bawah, kita coba zoom. Di bagian bawah ini kita menggunakan tekstur kayu juga, tapi karena di area kamar mandi itu kita menggunakan granite tile ya. Granite tile dengan ukuran ini kalau tidak salah 15 kali 90. Nah, 15 kali 90. Nah. Kemudian pada area tangga, pada area tangga kalau kita mau membuat kesan dia seperti papan seperti ini pilihannya juga cukup bermacam-macam. Tadi kita sebut ada menggunakan papan kayu solid ya. Ini contohnya menggunakan papan kayu solid, kayu kamper atau mahoni gitu, bisa kita pakai. Finishingnya nanti bisa dipernis ya. Atau sebetulnya kalau kita mau pakai material fiber cement juga, dia bisa fiber cement dengan tebal 1 cm atau 1,5 cm ya. Bahkan yang 2 cm juga ada, 18 mili biasanya. Nanti di coating menggunakan coating fiber coating. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kelemahannya menggunakan lantai vinil dibandingkan SPC, tadi kita sudah bahas bersama. Kalau SPC itu kalau permukaannya nggak rata dia masih oke, tapi kalau vinil dia harus pada permukaan yang rata. Salah satu contoh proyek kita ketika kita pasang di permukaan yang kurang rata, dia
terlihat bayangannya. Nah, dia terlihat kurang rapih di bagian ini gitu. Jadi inilah kalau menggunakan vinil pada permukaan yang kurang rata, begitu. Oke. Ya, kira-kira itu penggunaan material kayu yang biasa kita gunakan di permukaan lantai pada proyek-proyek LNA. Semoga ulasan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sampai ketemu lagi di ulasan berikutnya. Salam Lokananta.